Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Sekarang kita mempelajari usulul fikih bagian yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan al-ahkam, hukum-hukum. Kita mengetahui bahwasanya kita adalah manusia yang segala perbuatan kita itu ada konsekuensinya. Dari hukum yang berlaku dari perbuatan itu bisa mendorong atau menghalangi seseorang untuk melanjutkannya. Contoh, seseorang tahu bahwasanya hukum sholat itu wajib. Maka apa? Ini yang memotivasi. Seorang tahu hukum sholat sunnah itu boleh ditinggalkan, boleh dikerjakan. Maka ini pula yang memotivasi dia mengerjakan atau bahkan meninggalkan kalau ada perlu. Dia tahu bahwasanya minum khamar itu hukumnya haram. Paham? Maka ini yang menghalangi dia untuk apa? Minum khamar. Seandainya dia tahu minuman khamar itu hukumnya wajib, maka ini yang mendorong dia apa? Untuk minum khamar. Tapi karena dia tahu hukumnya adalah haram, maka apa? Ini yang menghalangi dia untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Hukum-hukum yang dikenal dengan dalam bahasa Arab al-ahkam, hukum, al-ahkam. Di dalam agama kita itu ada dua. Yang pertama syar'iyah. Syar'iyah. Yang kedua adalah al-wad'iyah. Kita kasih gambaran dulu. Hukum salat asar, apa hukumnya? Wajib. Wudu sebelum salat asar, hukumnya apa? Nah, ini syarat. Paham? Bukan wajib, syarat. Menikah bagi pemuda, itu hukumnya apa? Karena haram tabatul. Membujang itu haram. Berarti apa hukumnya? Wajib. Terus adanya mempelai, adanya wali. Ini apa? Rukun. Nah, gitu. Itu bedanya ya. Ada hukum syar'iyah, ada wad'iyah. Kedua-duanya ini hukum. Tapi ada syar'iyah, ada wad'iyah. Pakai baju dalam sholat, hukumnya apa? Syarat. Nah. Sujud dalam sholat, hukumnya apa? Rukun. Sholat duhur, tanda masuknya dengan tergelincirnya matahari. Hukum tergelincirnya matahari, hukumnya apa? Sebab. Ini hukum, tapi dia wad'iyah, bukan syar'iyah. Kita tambah lagi, tenggelam matahari, tanda masuknya waktu maghrib dan berbukanya orang yang berpuasa. Ini hukumnya apa? Nah, ini adalah sebab. Coba antum perhatikan antara wajib dengan sebab. Salat duhur hukumnya apa? Salat maghrib hukumnya apa? Wajib.
tanda masuknya sholat maghrib, tenggelam matahari, paham? Ini hukumnya apa tadi? Sebab. Coba perhatikan. Wajib itu berkaitan dengan kemampuan hamba. Paham? Menggelincirkan, menenggelamkan matahari, ada nggak kemampuan hamba di sini? Hah? Nggak ada. Paham? Nggak ada. Berarti apa? Yang ini tidak berkaitan dengan kemampuan hamba, yang ini berkaitan dengan kemampuan hamba. Nah, di sini kita sebutkan, perhatikan dulu di bukunya. Al-ahkamus syar'iyyah. Hukum-hukum syar'iyyah. Oh, ini salah. Syar'iyyah di sini. Syar'iyyah. Ini al-taklifiyah. Taklifiyah. Hukum-hukum syariah. Hukum syariah berarti maksudnya adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat. Bukan berkaitan dengan undang-undang, bukan berkaitan dengan hukum-hukum adat istiadat. Paham? Bukan berkaitan dengan hukum suku-suku atau kabilah-kabilah. Mereka ini punya hukum masing-masing. Nah, ini maksud dari hukum syariah adalah yang berkaitan dengan apa? Syariat agama Islam. Bukan berkaitan dengan adat istiadat, bukan berkaitan dengan hukum suku-suku, bukan pula berkaitan dengan hukum kabilah-kabilah. Karena mereka punya hukum masing-masing. Paham? Aturan main masing-masing. Undang-undang dasar kita, ya, undang-undang itu yang dipakai negara Indonesia ini punya hukum-hukum, paham? Yang itu beda dengan hukum-hukum syariat kita. Hukum-hukum aturan-aturan main. Nah, al-ahkamul syariah itu ada dua. Ada yang taklifiyah, ada yang wada'iyah. Kalau at-taklifiyah ini Tolabun fihi masyaqqah. Masyaqqah. Tuntutan yang ada masyaqqah, yaitu lelah, capek padanya. Ada pembebanan. Masyaqqah itu pembebanan. Tuntutan yang ada pembebanan. Coba antum disebutkan hukum sholat duhur apa? Wajib. Ini ada pembebanan, antum beban kan ya? Beban harus ngangkat tangan, harus ruku, harus sujud, harus berdiri lagi, ini melelahkan, kan? Ada masyaqqah di situ. Ada suatu hal yang melelahkan. Tapi kalau wada'iyah ini dia tuntutan yang terkadang tidak ada masyaqqahnya. Tidak ada pembebanannya. Dia hanya sekedar alamatun. Hanya sekedar tanda. Hanya sekedar apa? Tanda. Tanda untuk tetap atau tidak sesuatu perbuatan tersebut. Contoh, seseorang ya mau melaksanakan sholat, itu kan ada tanda-tandanya ya. Masuk waktu, paham? Sudah wudu. Ini tanda-tanda ini terkadang bisa didatangkan, terkadang nggak bisa didatangkan. Seperti tadi tergelincarnya matahari, terbenamnya matahari, manusia nggak bisa melakukannya. Tapi mendatangkan syarat sholat, yaitu wudu, bisa kan ya? Nah, terkadang manusia mampu, terkadang enggak. Hanya sekedar alamat. Tergelincir matahari,
berarti tanda masuk. Kemudian datangnya haid bagi seorang wanita, ini tanda apa? Tanda dia terhalangi untuk beribadah. Yang dikenal dengan apa? Mani, ada penghalang. Di lubang-lubangnya situ nggak ada ya? Hah? Kita sebutkan di lubang-lubangnya itu. Nah, kalau masalah taklifiyah ini yang ada pembebanannya, ada 5. Yang pertama wajib. Lawan dari wajib apa? Haram. Haram. Yang ketiga sunnah. Lawan dari sunnah apa? Makruh. Makruh. Wajib, haram, sunnah, makruh. Nah, di tengah-tengahnya namanya mubah. Mubahun. Dia tidak ada tuntutan meninggalkan sebagaimana haram, bang. Dia tidak ada tuntutan mengerjakan sebagaimana wajib. Ini mubah. Dia di tengah-tengah. Dia juga tidak dikasih pahala kalau mengerjakan kayak sunnah. Dia juga tidak dikasih pahala apabila meninggalkannya kayak makruh. Paham? Dia di tengah-tengah antara wajib dan haram, antara sunnah dengan makruh. Paham? Perkara mubah tidak dituntut mengerjakan, tidak dituntut meninggalkan. Terserah. Paham? Nah, dia di tengah-tengah mubah ini. Kemudian yang al-wadaiyah ini ada 12. Itu enggak ada di situ ya? Sini juga enggak ada. Ada 12. Yang pertama adalah apa di situ? Yang pertama sebab. Ini saya hapus ini ya. Yang pertama adalah sebab. Sabab. Sabab ini adalah sebab. Sabab. Yang kedua adalah syarat. Syarat. Yang ketiga adalah mani, penghalang. Mani, penghalang. Yang keempat, sehat, sah. Sihatu itu sah. Oh, amalan ini sah. Oh, akad ini sah. Sah. Pernah dengar orang ijab kabul? Nah, kayak jual beli lah. Sah pak, jual belinya sah. Nah, gitu. Nikahnya sah. Dan bahasa Arabnya adalah sihhat. Yang kelima adalah fasid. Fasid itu rusak. Nikahnya rusak, jual belinya rusak bisa. Fasid. Yang keenam batil. Ini sudah jadi bahasa Indonesia, batil. Yang keenam al-ada. Yang ketujuh al-ada. Ada itu mengerjakan perbuatan pada waktunya. Mengerjakan ibadah pada waktunya itu ada. Sudah? Yang kedelapan adalah
Takjil. Takjil. Bukan takjil kue berbuka itu ya. Takjil. Takjil itu mengerjakan ibadah bukan pada waktunya. Contoh, sholat Jumat kan mengikuti waktu duhur ya, paham? Yaitu tergelincirnya matahari ke barat. Nah, boleh sholat Jumat ini dikerjakan sebelum tergelincir. Mungkin sebelum matahari di atas kepala atau pas matahari di atas kepala. Boleh. Ini namanya apa? Takjil. Yaitu mengerjakan ibadah bukan waktunya. Takjil itu apa? Menyegerakan ibadah bukan waktunya. Kalau yang 9 adalah al-i'adah. I'adah. I'adah itu adalah mengulang ibadah di luar waktunya. Contoh tadi sholat asar, paham? Antum sudah selesai sholat asar nih. Kemudian antum teringat, oh saya tadi itu sholat asar belum wudu. Paham? Antum ngulang lagi. Ini namanya apa? I'adah, mengulang ibadah. Nah, kalau qada itu mengerjakan ibadah di luar waktu. Qada. Ini akan dijelaskan satu-satu nanti. Qada'u. Qada apa? Mengerjakan ibadah di luar waktunya. Contoh antum nggak puasa hari ini, misalnya karena sakit ya, nggak puasa. Antum ganti besok nggak kira-kira? Gantinya kapan? Nanti di luar bulan Ramadan, yang nggak ada lagi kewajiban puasa. Kalau antum ganti besok nggak bisa, karena ada lagi kewajiban baru besok. Yaitu apa? Ada namanya, menunaikan lagi ibadah lain besok. Karena dia waktunya sangat sempit. Kemudian yang berikutnya adalah azimah. Azimah. Azimah ini adalah mengerjakan ibadah sesuai dengan kaifiatnya. Azimah. Mengerjakan ibadah sesuai dengan kaifiatnya. Contoh, seorang sholat asar 4 rakaat. Dia kerjakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia sholat dalam keadaan berdiri. Paham? Qadarullah dia besok safar, dia bisa mengerjakan 2 rakaat. Paham? Orang safar qasar namanya. Ini namanya rukhsah. Yaitu apa? Lawan dari azimah. Kalau azimah mengerjakan puasa full gitu ya, sesuai dengan kaifiatnya, sesuai dengan tata caranya. Kalau dia melakukan perjalanan ada rukhsah, ada keringanan. Apa itu? Tidak berpuasa. Bisa nggak dia setengah-setengah? Maksudnya saya puasanya setengah-setengah saja nih karena rukhsah. Nggak bisa. Ini puasa yang ibadah yang nggak bisa dibelah. Paham? Harus dikerjakan full. Nggak kayak sholat. Kalau 4 rakaat bisa dipotong menjadi 2. Kalau puasa nggak bisa. Nggak bisa dibagi 2 supaya dari jam 6 aja sampai jam 12. Karena ini adalah keringanan, nggak bisa, paham? Harus dia mengerjakan atau meninggalkan. Nah, ke-12 ini semuanya ini adalah alamat, tanda. Tanda bagi ibadah tersebut dikerjakan atau ditinggalkan. Coba perhatikan. Ke 1 sampai 12 ini adalah alamat yang menunjukkan ibadah itu dikerjakan atau ditinggalkan. Coba lihat mana yang menunjukkan dikerjakan, mana yang menunjukkan ditinggalkan. Nah, perhatikan sini mana? Kalau sebab, ini menunjukkan apa? Dikerjakan. Kalau syarat, dikerjakan. Kalau mani, iya. Alamat untuk apa? Ditinggalkan. Seorang wanita haid, datang haidnya, maka ini apa? Menunjukkan apa? Dia meninggalkan perbuatan sholat maupun puasa.
Kalau sah, ini menunjukkan apa? Nah, kerjakannya perbuatan tersebut. Fasid. Nah, ditinggalkannya perbuatan tersebut. Batil. Nah, ada tajir dikerjakan. Iadah dikerjakan. Kodok, azimah, rukhsah, ini semuanya dikerjakan. Nah, dia hanya sekedar alamat. Nah, perbedaan antara keduanya kita akan sebutkan di sini di dalam kolom ini. Al-farqu baina taklif, perbedaan antara taklif dengan wad'iyah. Yang pertama, kalau taklifiyah yata'allaqu bi fi'lil mukallafi faqat. Ini berkaitan dengan perbuatan hamba saja. Tidak ada yang lainnya. Berkaitan dengan apa? Perbuatan hamba. Salat hukumnya wajib, berzina hukumnya haram. Ini apa? Berkaitan dengan perbuatan hamba. Kalau wada'iyah, ini berkaitan dengan perbuatan manusia secara mutlak. Mutlak dalam artian apa? Mukallaf atau tidak mukallaf. Contoh gini. Ada anak kecil, taruhlah muslim itu ya, anak kecil, paham? Wajib enggak dia sholat asar? Paham? Enggak wajib. Tapi wajib enggak dia membayar zakat? Hah? Kalau ada ininya, kalau ada uangnya, zakat harta. Hah? Zakat harta. Wajib kalau ada uangnya. Mungkin ada warisan dari saya yang banyak itu. Sudah berlalu 1 tahun, wajib. Paham? Wajib. Akan tetapi, dia dibebani enggak untuk wajib sholat? Hah? Enggak. Kenapa? Karena belum ada sebabnya. Yaitu apa? Balik. Balik itu dia punya kemampuan enggak untuk mempercepat atau memperlambat? Hah? Nah, enggak ada. Paham? Berarti si muslim itu enggak ada kemampuan untuk mempercepat atau memperlambat baliknya dia sehingga apa? Datang kewajiban. Paham? Berarti apa? Bisa memperlambat atau mempercepat, sebab ini adalah sebab dia diwajibkan sholat, diwajibkan zakat. Paham? Dia nggak bisa. Berarti ini apa? Wada'iyah. Nah, itu sebab tadi. Paham? Berarti sebab ini terkadang ada kaitannya dengan perbuatan mukallaf, terkadang pula tidak ada. Nah, yang kedua, perbedaan yang kedua, la yakunu illa bil kasbi. Kalau syariah harus dengan usaha. Harus dengan usaha. Harus dengan usaha. Usaha hamba tersebut melakukan atau meninggalkan. Kewajiban dia kerjakan, keharaman dia tinggalkan. Dia ada usaha. Tapi kalau sekiranya wada'iyah ini terkadang ada usaha, terkadang nggak ada. Contoh, mempercepat tenggelamnya matahari untuk cepat-cepat berbuka ini. Kira-kira manusia ada usaha nggak di sini? Ayo kita tarik aja bulan itu biar apa? Cepat tenggelam. Ini nggak ada. Nah, terbenamnya matahari itu adalah sebab apa? Masuknya sholat maghrib dan berbukanya orang yang berpuasa. Nah, sebab ini bagian wada'iyah. Ini tidak ada kaitannya, tidak ada kemampuannya atau tidak ada usahanya hamba. Kira-kira mendatangkan syarat sholat, yaitu wudu, mampu nggak? Mampu nggak hamba tersebut? Dia mampu. Mendatangkan syarat sholat, yaitu memakai pakaian menutup aurat, mampu nggak dia? Mampu.
Berarti kesimpulannya apa? Wada'i ini terkadang berkaitan dengan kemampuan, terkadang pula dengan tidak kemampuan. Berkaitan dengan usaha, terkadang juga tidak berkaitan dengan usaha. Nah, yang ketiga, perbedaan yang ketiga, tahta kudratil mukallaf, yaitu di bawah kemampuan seorang hamba. Kalau taklifiyah ini haruslah hamba tersebut mampu. Makanya ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu diikat dengan kemampuan. Fattakullaha mastata'tum. Jadi kalau taklifiyah harus berkaitan dengan apa? Kemampuan hamba. Kalau wadaiyah itu terkadang kemampuan, terkadang pula maka di sana dulu. Terkadang pula tidak. Contoh, ada seorang wanita haid. Kira-kira dia mampu nggak untuk menahan haidnya ini untuk tidak datang? Hah? Mampu. Menggunakan pil atau obat-obatan, paham? Ada sekarang pil yang bisa menahan, tapi untuk selama-lamanya enggak. Tapi menahan untuk sementara waktu. Paham? Menahan sementara waktu. Kemudian syarat. Iya, di sana. Syarat salat, yaitu berdiri. Syarat salat berdiri. Ini mampu nggak seorang hamba melakukannya? Hah? Mampu. Berarti apa? Taklifiyah kadang mampu, kadang nggak mampu. Kalau yang syariah harus mampu. Kalau nggak mampu nanti gugur. Paham? Nah, ini beberapa perbedaan antara taklifiyah dengan wadaiyah. Contoh, kita berikan contoh di sini. Taklifiyah. Salat duhur hukumnya apa? Wajib. Al-idza lil walidaini, menyakiti kedua orang tua, hukumnya apa? Haram. Ini yang kedua. Yang ketiga, salatun nafilah. Salat sunnah hukumnya apa? Mustahab. Sekarang yang wadaiyah. Sababul halalil wat'i aqdun nikah. Sebab halalnya jima itu dengan apa? Akad nikah. Ini sebab. Toharotu syartus sholah. Toharo adalah syarat sholat. Al-qatlu mani'ulil miros. Pembunuhan itu adalah penghalang mendapatkan warisan. Seorang anak membunuh orang tuanya, maka dia tidak mendapatkan apa? Warisan. Nah, ini contoh-contoh. Nanti akan dijelaskan lagi tentang wajib dan seterusnya. Kita lanjutkan besok. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.